Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Desti Fauzia dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait kesetaraan gender. Nah, untuk kakaknya boleh memperkenalkan terlebih dahulu? Boleh, perkenalkan nama saya Rita Rositasari. Kebetulan pekerjaan saya sebagai wirausaha dan umur saya di usia 23 tahun. Untuk kakaknya, apakah sudah pernah mendengar tentang kesetaraan gender ataupun tentang feminisme? Pernah. Oke. Sejauh ini, apakah kakak pernah mengalami ketidakadilan gender atau diskriminasi gender di kehidupan sehari-hari kakak? Pernah. Pernah. Gimana tuh kak ceritanya? Boleh diceritain? Boleh, Kak. Seperti kehidupan di rumah ya. Kalau misalnya orang tua ada suruh-suruh ini itu, bersih-bersih ini itu, ya mungkin lebih menyuruhnya ke anak perempuan. Kebetulan saya itu anak perempuan satu-satunya, dan saya juga punya kakak laki-laki ya. Jadi mungkin persepsi orang tua itu lebih baik menyuruh kepada seorang wanita gitu daripada laki-laki, karena mungkin menurut mereka laki-laki lebih ke mencari nafkah, sedangkan wanita lebih ke pekerjaan rumah. Jadi kalau apa-apa, kalau misalnya menyuruh ini itu bersih-bersih ya, lebih menyuruhnya ke saya gitu. Ya baik. Apa yang menjadi isu prioritas dalam memperjuangkan feminisme tersebut atau gender tersebut, dari bidang pendidikan kah atau dari bidang politik? Kakak? Pendidikan sih. Pendidikan. Kenapa kak alasannya? Karena banyak ya orang tua zaman sekarang masih kolot pemikirannya ya kan. Kayak wanita tuh jangan sekolah yang tinggi-tinggi gitu ya, padahal baik wanita ataupun laki-laki mungkin mereka berhak gitu ya sekolah setinggi-tingginya, karena wanita juga memiliki keinginan ataupun cita-cita yang tinggi gitu ya, baik dalam hal pendidikan maupun dalam hal yang lainnya gitu. Kayak ya kalau menurut saya jangan ada pikiran seperti itu gitu, karena baik pria maupun wanita berhak sekolah yang setinggi-tingginya gitu ya, berhak mendapatkan Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Nurul Hairunisa. Umur saya 23 tahun. Pekerjaan saya sebagai guru. Ya, saya pernah mendengar tentang kesetaraan gender, di mana waktu itu dipelopori oleh Raden Ajeng Kartini untuk memperjuangkan hak-hak wanita. Namun sejauh ini, kesetaraan gender tentang laki-laki dan perempuan sudah mulai berjalan di masyarakat, di mana dalam bidang pendidikan pun sekarang wanita sudah memiliki hak yang sama di bidang pendidikan. Menurut saya yang perlu diperjuangkan untuk kesetaraan gender ini adalah edukasi atau pemahaman kepada masyarakat, di mana masih banyak masyarakat yang memiliki stigma yang kolot. Artinya kebanyakan orang itu mengira bahwa perempuan hanya cukup bisa di dapur, sumur, dan kasur. Padahal menurut saya yang harus diperjuangkan itu yang pertama adalah di bidang pendidikan. Karena apa? Yang pertama, perempuan itu adalah madrasah utama bagi anak-anaknya. Nah, jika ingin generasi yang akan datang itu menjadi anak-anak yang cerdas, maka tentunya dibutuhkan seorang ibu yang memang memiliki kecerdasan dalam bidang intelektual maupun emosional. Jadi menurut saya yang pertama harus diperjuangkan adalah di bidang pendidikannya. Insya Allah nanti generasi yang akan datang akan lahir dari ibu atau dari rahim wanita yang cerdas. Ya, setuju. Menurut saya memang kesetaraan gender ini harus tetap diperjuangkan, karena setiap manusia baik itu laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama di bidang pendidikan. Hal itu juga sudah tercantum dalam undang-undang. Namun memang ada beberapa hal yang tidak semua atau ada batasan-batasan di mana sebagaimanapun wanita tidak akan bisa
menggantikan posisi laki-laki. Jadi setuju, akan tetapi dengan syarat tidak menggantikan kodrat dari laki-laki itu sendiri. Saya Muhammad Irfan, saya berumur 24 tahun dan saat ini saya bekerja sebagai pengajar sekaligus penjual di salah satu online shop. Di sini saya akan mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan terkait kesetaraan gender. Pernah mendengar kesetaraan gender dan sudah tahu apa itu kesetaraan gender? Kesetaraan gender yang saya pahami yaitu mengacu pada sebuah prinsip bahwa semua individu tanpa memandang jenis kelamin memiliki kesempatan hak yang sama untuk suatu kesempatan dalam hidupnya, kemudian perlakuan di masyarakat, dan juga akses yang adil dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, politik, dan juga kehidupan sosial. Nah, kesetaraan gender ini menurut saya perlu untuk diperjuangkan karena ketidaksetaraan gender akan dapat memunculkan suatu diskriminasi atau ketidakadilan serta juga pembatasan terhadap potensi-potensi individu serta masyarakat keseluruhan. Untuk memperjuangkan kesetaraan gender, ada beberapa langkah yang perlu untuk dilakukan, khususnya di ranah pendidikan, yaitu perlunya untuk memastikan akses yang sama untuk setiap individu dalam mendapatkan pendidikan yang berkualitas tanpa memandang jenis kelamin serta mengatasi beberapa hambatan dalam proses pendidikannya. Kemudian yang kedua yaitu mendorong dalam peningkatan kesadaran gender di lingkungan pendidikan, khususnya dalam pengajaran dan juga kebijakan-kebijakan sekolah. Kemudian tentunya memperjuangkan untuk penghapusan suatu pola pikir atau stereotip gender dan juga pengaruh utamaan gender dalam sistem pendidikan termasuk dalam pemilihan jurusan dan juga karir. Kemudian dalam ranah politik saya tidak tahu banyak, tetapi menurut saya dalam ranah politik mungkin bisa dilakukan dengan cara memastikan kebijakan dan regulasi yang mendukung kesetaraan gender, termasuk perlindungan terhadap kekerasan gender misalnya, kemudian pembagian kerja yang adil dan juga akses yang setara bagi setiap individu di layanan publik. Mungkin untuk langkah-langkah memperjuangkan kesetaraan gender bagi dua aspek politik dan juga pendidikan seperti itu. Tentunya langkah-langkah tersebut bertujuan untuk menciptakan sebuah lingkungan yang mendukung kesetaraan gender, juga memastikan bahwa semua individu ini memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang serta berkontribusi secara penuh dalam masyarakat.